Shalom TGCers, apa kabar hari ini? Siap mendengar cerita tentang Tuhan melalui hidup saya? Because today is my turn. Saya Goring Engelbert Abbas atau rekan-rekan pendeta memanggil saya dengan panggilan nama kecil saya Yori Abbas, tinggal di Bekasi dan melayani di Gereja Bethel Indonesia New Life Community Kemang Pratama Bekasi sebagai kepala bidang pastoral, dan juga oleh anugerah Tuhan dipercaya untuk menjadi PIC dari sebuah modul pelatihan di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya lahir dan besar di sebuah pulau yang indah di Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe. Itu orang Sangir mengucapkannya seperti itu, atau orang Manado menyebutnya dengan sebutan orang Sangir. Saya lahir 10 Maret 1977 dan saya senang sekali mendapat kesempatan untuk membagi kisah saya, atau lebih tepatnya kisah Tuhan dalam hidup saya. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Papa saya Kristen dengan nama yang keren, ya, Gisbert Huren Abbas, dan mama saya juga memiliki profesi yang sama dengan papa saya. Mereka semua pernah menjadi guru, lalu pensiun sebagai PNS, pengawas TKSD, dan juga ada di Dikbud di daerah di kepulauan tempat saya berada. Terdidik dalam komunitas yang Kristen, yang tentu saja selalu penuh dengan euforia yang luar biasa setiap kali perayaan kekristenan, baik Natal maupun Jumat Agung. Saya bertumbuh dengan tetangga kanan kiri orang Kristen, dengan bunyi lonceng gereja baik saat hari Minggu ataupun saat ada kematian atau ada penyampaian pengumuman apapun. Itu tempat saya bertumbuh. Tamat TK, SD, SMP, SMA, lalu kemudian Tuhan membawa saya untuk memulai sebuah kisah baru, meninggalkan kenyamanan dan hangatnya Kepulauan Sangihe yang merupakan pulau yang sangat indah. Tahun 95 ketika saya tamat SMA, saya dibawa oleh rencana Tuhan untuk ada di Bekasi. Mengapa harus ada di Bekasi? Karena mama saya berpikir bahwa saya akan bisa hidup lebih tertib dengan diasuh oleh om dan tante saya, almarhum Om Ferdinand dan juga tante juga Christine, yang kemudian ya nama Christine menjadi melekat dengan hidup saya karena istri saya pun bernama Christine. Keunikan om dan tante saya ini adalah mereka orang yang sangat disiplin, dan itu tentu saja menjadi pilihan yang pas di hati mama saya. Mengapa? Karena mama saya melihat bahwa saya anak yang jauh dari disiplin. Sekalipun sejak kecil orang tua saya telah menerima tuntunan Tuhan lewat papa saya bahwa dia mau saya jadi pendeta suatu hari kelak, tetapi cara hidup saya sebagai remaja tidak menunjukkan bahwa ada indikasi menjadi pendeta. Bahkan waktu saya SMA hanya 3 tahun di SMA dengan mengelilingi 3 SMA yang berbeda. Jadi kelas 1 saya ada di SMA yang berbeda. Lalu sebelum naik kelas 2 saya pindah ke SMA yang berbeda, dan pada saat naik ke kelas 3 saya juga pindah ke SMA yang berbeda. Kalau orang tanya, kenapa sih Yor pindah-pindah sekolah? Saya suka pakai jokes karena saya ingin cari teman baru, punya banyak teman baru. Padahal ya semua yang mungkin punya cerita
sama seperti saya, bahwa alasan kita pindah bukan karena IQ kita tidak mampu, tetapi catatan-catatan sejarah yang kita tinggalkan di sekolah kita. Ya, kalau kita nggak pindah, sepertinya kita akan banyak menerima penghakiman dari guru-guru kita. Nah, jadi mama saya mungkin melihat hal itu, maka dia berpikir bahwa om saya yang di Bekasi, yang terkenal punya cara hidup yang tertib, cocok untuk membimbing saya. Lalu saya berangkat ke Bekasi, diantar mama saya. Kenapa harus diantar? Karena mama saya kenal saya, kalau nggak diantar, kapal KM Umsini pada waktu itu akan banyak singgah-singgah pulau. Dia akan singgah di Ambon, dia akan singgah di Ujung Pandang, dia singgah di Surabaya, baru sampai ke Tanjung Priok. Kalau nggak diantar mama saya, mungkin saya sudah singgah di salah satu kota yang tadi itu. Ya, karena ya SMA saya juga ya pernah terpisah dengan orang tua saya, dengan keluarga saya. Sampailah di Bekasi, lalu ya sesuai dengan ide awal, ya saya pergi untuk belajar akuntansi, menjalani akuntansi. Yor, kenapa mesti pilih akuntansi? Wah, ini juga cerita yang ya buat saya lucu, tapi buat orang-orang nggak lucu. Ya, saya mendaftar di bagian pendaftaran, lalu ditanya mau fakultas apa. Tiba-tiba ada beberapa cewek cantik lewat dari belakang meja pendaftaran. Lalu saya tanya kepada adminnya, itu orang-orang itu mau fakultas apa? Oh, dia bilang, oh itu akuntansi. Lalu saya langsung bilang, kalau begitu saya juga ke akuntansi. Jadi kalau Anda tanya hari ini, Yor, apa ilmu akuntansi yang kamu kuasai? Ya, ilmu akuntansi yang saya kuasai hari ini adalah saya pintar hitung kembalian, saudara ya. Ya, itu udah cukup ya kan. Apalagi kalau ngitung hutang orang sama saya. Oh, itu saya pintar banget, daya ingat saya kuat sekali. Akuntansi berjalan dengan ya normatif lah, tidak ada kisah-kisah yang seru di sana. Ya, yang seru justru di luar belajar akuntansi, karena ya saya hidup jauh dari moralitas hidup seorang anak Tuhan. Saya telah menerima anugerah dari Tuhan, tapi saya adalah orang yang tidak menghargai anugerah itu. Bahkan saya hampir kehilangan iman saya karena membangun relationship dengan orang yang tidak seiman. Saya satu kali dibawa untuk berjumpa keluarganya, dan waktu itu langsung ditanya, kamu akan tinggalkan Yesus atau tidak? Dan pada waktu itu saya langsung menjawab bahwa saya pasti tinggalkan Yesus, ya kan, karena buat saya agama pada waktu itu hanyalah salah satu aksesoris dalam hidup seseorang, ya, bukan patokan atau pedoman dalam kehidupan. Ya, itu hanya tambahan aja. Apapun agamanya, yang penting hidup baik, buat saya pada waktu itu biasa aja. Nah, hampir meninggalkan Tuhan karena pihak keluarga itu sudah memperkenalkan saya dengan seseorang yang kelihatannya memiliki keilmuan agama yang cukup baik dalam agama mereka. Mulai dituntun, tetapi kemudian Tuhan menolong saya lewat sebuah peristiwa. Orang itu tiba-tiba mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan kekristenan. Nah, kenapa kok saya bisa terselamatkan lewat cara Tuhan seperti itu? Karena Tuhan tahu saya ini sekalipun tidak cinta Yesus, tapi saya cinta Kristen. Jadi kalau Yesus dihina, saya nggak marah. Tapi kalau Kristen dihina, saya marah, ya kan? Jadi saya the real sumbu pendek yang sebenarnya, saudara-saudara ya. Jadi ketika orang itu mengucapkan itu, saya langsung tinggalkan tempat pertemuan, tempat saya belajar itu. Lalu tidak terjadi lagi pertemuan, dan saya tidak lagi mau bangun relationship dengan si wanita ini. Itu semua jejaknya Tuhan dalam hidup saya. Akuntansi selesai, lalu kemudian saya kenalan dengan beberapa teman dari sama-sama Sulawesi Utara, ya, tempat di mana kami suka ngumpul. Ya, by the way, tempat saya merantau itu adalah Bekasi. Di rumah om saya dan tante saya itu yang dipercaya oleh mama saya akan mampu mengubah saya menjadi orang yang sangat hidup disiplin. Saya hanya bertahan 3 bulan. Ya, itu pun ya dengan perjuangan, ya, betul ya. Ya, saya nggak sanggup, ya kan, karena waduh, saya nggak bisa hidup seperti itu. Ya kan, bayangkan saudara, saya anak kepulauan, tidak terbiasa makan ya dengan gaya sopan di meja makan.
ya tidak bisa mengangkat kaki, ya harus pakai kaos, padahal saya pinginnya makan celana pendek tanpa kaos, namanya juga makan. Jadi secara etika saya gagal dibimbing oleh mereka dan saya lari ke tempat kakak saya. Kenapa kakak saya? Bukankah Pak Yori dulu kalau nggak salah pernah cerita Pak Yori anak tertua? Oh iya, karena papa saya mengalami 2 kali pernikahan dalam hidupnya. Dengan istri yang pertama dia bercerai, lalu kemudian menikah dengan mama saya sebagai pernikahan kedua di luar produk-produk perusahaan lainnya. Ya kan, yang paham pasti tahu ya. Papa saya itu banyak melahirkan anak-anak perusahaan, ya kan, yang tidak diakui hak dan kepemilikannya. Ya, kurang lebih seperti itu saudara ya. Ya, yang diakui hanya 2 kali pernikahan itu saja. Ya, kasihan juga. Saya dengan mereka, dengan anak-anak dari pernikahan pertama papa saya, ya pergumulan yang cukup luar biasa karena ya tentu saja kami saling mengasihi, tetapi ada faktor-faktor lain yang membuat ya bagaimana saya merasakan ketertolakan di sana. Tapi Tuhan selalu baik. Justru di momen itulah atau di tempat tinggal dengan kakak-kakak saya itulah saya semakin menjadi dekat dengan beberapa teman yang terkoneksi dengan dunia pelayanan atau dunia gereja. Ya saya sebut saja waktu itu rumah kakak saya di Bola Kapal dekat dengan gereja Pantekosta Tubuh Kristus di juga Bola Kapal, Jalan Mustang, seberangnya Depsos Bekasi Timur, pasti tahu Bapak Ibu ya. Berteman dengan teman-teman dari Kawanua, lalu mulai beberapa kali datang ke gereja itu, rupanya menjadi sebuah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya bilang bagian dari rencana Tuhan? Karena saya tidak menyadari, tetapi Tuhan yang menuntun. Saya bertemu dengan mereka yang justru menjadi awal sejarah bagaimana saya mulai terlibat dalam pelayanan. Saya masih ingat setiap kali kumpul dengan teman-teman yang ternyata beberapa di antara mereka adalah pelayan Tuhan, bahkan pendeta-pendeta yang muda. Saya suka dilayani, saya suka dikonseling, cuman otak ahli Taurat dan orang Farisi ini kan agak susah saudara ya. Satu kali seorang pendeta muda bilang sama saya begini, bro kamu harus lahir baru ya kan, baptis selam. Lalu saya bilang sama dia, oh nggak bisa, baptisan selam itu tidak berlaku untuk semua tempat. Karena bayangkan kalau kamu dibaptis selam di kutub utara, ya kan, kamu masuk ke dalam air manusia, keluar dari air es batu, ya kan. Nah saya waktu berdebat kayak begitu saya merasa menang, ya kan. Lalu saya ingat beberapa kali juga teman-teman saya itu tamatan sekolah Alkitab, ya kan, ya almarhum Om Idar dan sampai sekarang ini masih ada ya ibu rohani saya dulu di Pentakosta, pendeta Sarcelegi. Ya, dia punya anak-anak rohani yang selalu berhasil saya ajak untuk jadi pemabok lagi, ya kan. Saya masih ingat, saya dendam banget sama pendeta almarhum Om Pendeta Sudarsono, Om Idar, karena setiap kali saya ketemu dia selalu khotbahin saya tentang kenapa masih merokok, kenapa suka mabuk, ya kan. Ya buat saya orang sangir yang tidak pemabuk itu bukan orang sangir ya. Ya jadi kalau ketemu Om Idar itu saya selalu, wah nanti dikhotbahin lagi soal merokok, soal mabok. Nah saya balas Om Idar, caranya balas itu gimana? Ya dia punya pengerja yang masih muda itu, saya ajak minum, ya kan. Dekat Om Idar ada kos-kosan teman saya, lalu saya ajak kita minum-minum. Waduh, saya bersama dengan seorang teman lainnya juga dari di Kawanua, saudara ya. Nah ketika kami sedang minum-minum, saya teringat, saya mesti balas Om Idar nih. Saya langsung keluar, tinggalkan tempat minum-minum itu. Saya panggil Om Idar dan saya bilang, Om, ayo lihat itu di sana pengerja-pengerja lagi minum, ya kan. Waktu Om Pendeta Om Idar itu lihat, waduh, mereka lagi minum. Itu saya seperti bersorak, yes, iya kan. Om Idar sekarang tahu bahwa saya lebih berpengaruh dari dia, ya kan. Dia nggak bisa ajak saya untuk bertobat, tapi saya bisa ajak dia punya anak-anak muda pengerja untuk jadi pemabok lagi. Wah, waktu itu terjadi, saya itu merasa seperti sayalah pemilik bangsa-bangsa, saudara-saudara ya. Saya menang atas Om Idar. Tapi
Tuhan tidak membiarkan kemenangan yang palsu itu lama tinggal dalam hidup saya. Suatu kali saya kerja dan ya dalam pekerjaan ada begitu banyak masalah temperamen. Saya nggak cocok kerja dengan orang, saudara ya, karena saya rupanya tidak terbiasa mendengar kata-kata direndahkan, emosi saya bergejolak. Nah, di tengah kebingungan itu, saya tinggalkan pekerjaan, nggak tahu mau kemana. Lalu saya terhubung dengan seorang rekan yang juga orang dari satu daerah. Saya boleh sebutkan namanya, Kak Nixon Londa dan Kak Helda Binilang. Ya, mereka waktu itu kerja dan tinggal di daerah Berlan. Nah, daerah Berlan. Jadi saya ke sana. Nah, rupanya si Kak Nixon ini baru tamat ikut sekolah Alkitab, sekolah malam dari GBI Mawar Saron. Lalu dia bilang begini, saya baru selesai ikut sekolah pendalaman Alkitab, itu bagus, ya kan? Nah, karena dia minta saya untuk ikut, sementara saya pada waktu itu justru baru meninggalkan pekerjaan yang mana ya uang juga terbatas, bahkan cenderung habis, ya kan? Ini cara orang sombong cerita dia nggak punya uang, saudara ya. Ya, uang terbatas, padahal memang uang kecil nggak ada, uang gede habis. Ya, nggak punya uang intinya. Nah, waktu saya bilang sama dia, aduh saya punya kendala biaya. Dia bilang begini, tenang, saya biayai kamu. Nah, itu luar biasa. Saya berdoa, Kak Nixon, Kak Eda nonton kesaksian ini, karena pasti kalian akan diberkati. Karena hidup kalian telah menjadi alat Tuhan untuk saya. Kalian adalah bagian dari cerita Tuhan untuk saya. Lalu akhirnya saya sekolah dengan ancaman kepada Kak Nixon, awas ya kalau saya disuruh macam-macam lah, disuruh lahir baru lah, disuruh pelayanan lah. Ini cuma ngisi waktu, ya kan, supaya orang Sangir yang pengangguran ini tetap terlihat rohani, ya kan. Ya kan, kalau ditanya kan keren kan, lagi ngapain sekarang? Sekolah Alkitab, ya kan, kan keren, ya kan, minimal tikus di rumah saya takut lah, saudara ya. Nah, tapi ternyata justru itu merupakan satu gerbong dalam sebuah rangkaian perjalanan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena di suatu malam ketika mau masuk kelas untuk belajar teologi, saya ketemu dengan beberapa orang yang ada di luar kelas. Karena di luar kelas itu ada banyak yang jual jajanan. Ya, saya lagi ngumpul di situ dan sedang terlibat sebuah diskusi yang seru. Mereka lagi bicara tentang lahir baru, melakukan seperti yang Kristus lakukan. Nah, rupanya wajah munafik saya pada waktu itu berhasil mempesona mereka, karena mereka pikir saya ini orang yang sudah dalam teologi dan pelayanan. Kenapa? Karena saya setiap kali kelas dimulai itu kan ada ibadah. Nah, saya masih ingat ada kami bertiga itu yang suka main keyboard. Aduh, mohon maaf saya lupa nama teman-teman saya, ya kan. Ya, saya lupa. Mungkin kalau kalian jadi artis sekarang saya kenal kali ya. Iya kan. Mungkin juga sama seperti saya, kita random people ya. Nah, jadi kami bertiga ini gantian. Jadi mungkin mereka lihat begini, oh, Yori itu sudah pelayanan ya. Jadi waktu mereka diskusi tentang melakukan seperti yang Yesus lakukan, perlukah seseorang lahir baru, perlukah seseorang itu bertobat, ya kan. Nah, sewaktu saya datang, mereka langsung tanya, nah ini Yori datang, coba kita tanya sama Yori, ya kan. Saya masih ingat sampai hari ini jawaban saya, karena jawaban itu rupanya begini, itulah yang dipakai Tuhan untuk mengubah saya. Saya menjawab bahwa begini, apa yang Yesus telah lakukan itu menjadi teladan bagi kita. Seperti Yesus melakukan, demikian pula kita melakukannya. Lalu saya masuk ke dalam ruangan kelas seperti seorang nabi yang baru selesai bersabda, ya kan. Waktu saya duduk, saya jadi bingung sendiri. Kenapa mereka tanya sama saya? Wong mereka nggak tahu. Saya ini bukan sekolah Alkitab. Saya ini lagi membangun citra pengangguran yang sedang hidup rohani. Supaya sekolah Alkitab, ya kan? Nah, ya, kenapa saya berani bilang begitu? Bapak Ibu, saya pulang dari situ, ya kan, saya belajar apa yang diajarkan dosen tadi, itu saya belajar sampai di rumah, sampai di Bekasi, saya belajar sampai tengah malam. Kakak ipar saya itu pelaut, di lemarinya itu ada Johnny Walker. Jadi saya belajar sambil satu sloki Johnny Walker di sebelah kanan dan rokok gudang garam filter di sebelah kiri.
Jadi saya belajar Alkitab dengan minuman keras, ya kan. Jangan ditanya dapat pewahyuan atau enggak. Nah itu aktivitas saya. Jadi waktu mereka tanya kayak begitu, saya tiba-tiba jadi terpukul sendiri. Oh Tuhan, kenapa saya? Aduh, tapi sudahlah, pelajaran berlangsung. Nah besok paginya, kan udah pulang, malam pulang ke Bekasi. Besok paginya saya ingin cari sarapan. Saya ingin cari sarapan, ya pada waktu itu tentu saja sarapan saya adalah steak tenderloin ya. Tidak, warteg saudara ya. Saya mau cari warteg yang terdekat. Waktu itu ada warteg di sekitar tempat kos saya di Jalan Cendrawasih 4. Sama di seputaran Bulak Kapal, perumahan Bulak Kapal. Nah, ada Gang Cendrawasih 4 itu. Itu kenangan banget di situ. 100 meter dari situ ada warteg. Saya lagi jalan ke sana bersama dengan ada beberapa teman saya. Tiba-tiba saya mengalami pengalaman yang supranatural, saudara. Ini percayalah saudara, bagaimana mungkin seorang yang dari kelas 2 SD sudah terlatih minum saguer, minum tuak, ya kan. Saya sudah merokok sejak kelas 2 SD. Kalau saya cerita ke teman-teman saya dengar suara Tuhan, kayaknya mereka akan langsung panggil pendeta untuk mendoakan pelepasan, karena saya pasti kerasukan dianggapnya ya. Jadi waktu saya jalan, saya dengar ada sebuah suara dari belakang. Kalau orang bilang halusinasi, saya ragukan itu ya. Karena saya tahu persis perjalanan saya waktu itu. Teman-teman saya nggak dengar kok. Tiba-tiba ada suara yang ngomong begini dari belakang. Seperti aku melakukannya, demikian kamu melakukannya. Lah, itu kan jawaban yang tadi malam waktu saya datang, terus ada teman-teman lagi ngobrol, mereka tanya, saya jawab, ini maksudnya apa Tuhan? Maksudnya apa? Lalu, udahlah, ya kan. Ada sih sebuah suara kecil dalam hati, ya itu maksudnya kamu bertobat sungguh-sungguh. Beri dirimu untuk dilahirbarukan melalui firman dan baptisan tentu saja pada prakteknya. Selesai sarapan, kami berpisah. Saya langsung pergi main ke gereja GPTK itu, tempat almarhum Om Idar dan Tante Sarce mengembalakan. Ngobrol dengan beberapa teman di sana. Lalu seperti biasa, Om Idar dengan pertanyaan yang menyebalkannya itu, ya kan. Kapan berhenti mabuk? Kapan berhenti minum? Apalagi sudah sekolah Alkitab. Waduh, bagi saya itu pertanyaan yang menjengkelkan. Tapi entah kenapa hari itu tiba-tiba saya bilang begini sama si Om. Om, saya sudah siap lahir baru. Saya siap dibaptis. Saya mau bertobat. Itu Om Idar kaget ya kan. Karena dia nggak menyangka manusia selaknat ini akan mengucapkan kata-kata yang sangat alkitabiah, ya kan? Dia langsung kaget dan kebetulan di situ ada ponakannya, ya, ponakan dari Tante Sarce Legi, Kak Rein kalau nggak salah ya, Kak Rein Legi. Nah dia itu langsung bimbing saya untuk dibaptis dan selesai bimbingan baptisan saya dibaptis di Kalimalang, Bekasi, di seberang SMP Negeri 2 Bekasi. Ya, itu masih bagian dari aliran Kalimalang. Di sanalah saya dibaptis. Jadi saya ini produk lahir baru asli Bekasi. Bertobat di Bekasi, dibaptis di Kalimalang. Kurang Bekasi apa saya? Iya kan? Nah, waktu selesai dibaptis, disitulah saya melanjutkan sekolah Alkitab saya. Sampai kemudian, ya Tuhan membimbing melalui Om Idar dan Tante Sarce. Mereka bilang begini, kamu gak usah ngekos, kamu sambil nunggu dapat pekerjaan, kamu tinggal aja di pastori, makan di pastori apa yang ada. Ya kan, sebenarnya itu kalimat yang sangat merendah. Alasan saya senang ke gereja itu adalah setiap kali selesai ibadah, Om Idar selalu masak brenebon, ya kan. Jadi saya bukan cari Tuhan, saya cari brenebon. Buat anak kos, saudara, brenebon itu seperti api surgawi yang turun di Bekasi ya. Nah, jadi saya tinggal di rumahnya pastorinya Gereja Pentakosta Tubuh Kristus, yang rupanya saya pikir begini, oh iya sambil nanti ada jeda waktu saya cari lamaran. Tapi rupanya aktivitas pelayanan itu sangat sibuk sekali. Ya, ada Om Idar mengembalakan, jadi saya kan nggak mungkin cuma makan gratis ya. Ya mulai bantu-bantu siapkan sound system, angkat-angkat, ya kan, muat ke dalam mobil. Apalagi Om Idar itu punya filosofi kalau pelayanan 1 jam sebelum ibadah dimulai,
kita semua sudah harus ada, apalagi setting alat. Waktu itu ibadah kita di rumah ibadah Oikumene yang ada di kompleks Depsos itu ya. Wah, kita udah harus setting itu. Ibadah jam 5, kita setting jam 3. Sibuk sekali. Saya mulai lupa bahwa saya kan harus cari kerja. Ada ijazah akuntansi, saya harus cari kerja. Sambil bantu Om Idar di situ, ada sebuah persekutuan doa yang dirintis oleh almarhum Pendeta Musa Abdullah, ya kan, orang Ternate. Nah, rupanya dia itu juga menjadi salah satu orang yang ditaruh Tuhan dalam membimbing saya berjalan dalam rencananya Tuhan. Nah, Om Musa Abdullah banyak bimbing, banyak perlengkapi saya sebagai seorang penginjil, memahami bagaimana melayani orang-orang yang unbelievers. Waduh, saya banyak diperlengkapi oleh beliau. Sayangnya waktu saya dengan beliau kurang begitu banyak, tetapi keakraban kami sangat mendalam. Ya, saya belum kenal terlalu banyak keluarganya, karena saya tahu Om Musa itu hanya ada kalau dia ke Bekasi. Lalu kemudian disitulah saya mulai melayani dan terus bergerak dalam pelayanan. Sampai hari ini saya melayani di Gereja Bethel New Life Community Kemang Pratama. Nah, saudara, ada beberapa kisah yang sebenarnya mungkin di tempat lain pernah saya cerita bahwa persoalan saya adalah persoalan karakter. Bapak Ibu tadi dengar hanya kisah tentang pindah dari rumah ini, pindah dari rumah Om, lalu ke rumah kakak saya. Apakah kakak saya dengan kakak saya hidup baik-baik aja? Ya, hati saya juga penuh dengan pemberontakan, ada begitu banyak masalah. Tetapi Tuhan selalu menolong. Dan ada satu kisah yang sangat memalukan buat saya pada waktu itu adalah ketika seorang hamba Tuhan datang ke saya dan menceritakan tentang kebusukan dari keluarga pendeta yang saya layani. Saya waktu itu begitu marah dengan pendeta ini, dan saya lupa sedang apa, tetapi di tangan saya pada waktu itu ada pisau. Jadi saya kejar dia, saya benar-benar pengen tikam dia. Ya, karena buat saya ini orang jahat sekali gitu loh. Ya, saya pengen, tapi saya nggak tahu saudara, saya terpelanting, saya jatuh. Waktu saya jatuh benar-benar jatuh, nyungsep gitu. Ya, saya mau bangun, saya ambil lagi pisau karena dia sudah lari, ini pendeta lari. Lalu waktu saya berdiri, saya mendapat sebuah pengalaman yang saya tahu itu Tuhan, karena tiba-tiba saya melihat pisau itu seperti sesuatu yang sangat menakutkan dalam bentuk seperti ular berbisa ya. Jadi waktu saya lihat, ini tentu saja bukan ular yang gimana-gimana, karena saya Sulawesi Utara, saudara, ya nggak takut ular ya. Ular dikasih bumbu ya, buat orang Sulawesi Utara itu selesai. Ya saya lihat seperti ular yang menakutkan, spiritual, mungkin lambang iblis. Lalu saya teriak gitu. Saya teriak dan saya tinggalkan tempat itu, saya nangis. Karena apa? Saya malu dengan hati saya. Bagaimana mungkin saya sudah sedang dalam perjalanan melayani Tuhan, masih punya dan bahkan hampir terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang hamba Tuhan. Nah, itu pergumulan saya dalam pelayanan. Apakah hari ini sudah selesai? Saya kira sih belum selesai banget ya, karena Tuhan masih belum selesai dengan saya. Nah, tapi yang saya ingin teman-teman tangkap dari kisah ini, dan semoga ini menjadi kekuatan yang menghibur teman-teman, adalah begini. Sama seperti saya jatuh bangun dalam karakter. Emosi, temperamen hidup saya gampang meledak. Bahkan istri dan anak saya pernah menjuluki saya sebagai orang yang tantrum. Jadi saya papa yang tantrum. Kenapa? Karena kalau mau jalan keluar kota, pasti suasana langsung rusak gara-gara apa? Papa suka tantrum. Emosi saya meledak-ledak. Saya juga sudah bergumul, Tuhan tolong saya. Bagaimana caranya saya menang dari ini? Tapi rupanya cara saya menang dari pergumulan temperamen saya tidak bergantung pada kekuatan saya. Tidak bergantung kepada pemahaman teologi saya. Tetapi bergantung kepada
apa sih yang saya cintai dalam hidup ini? Apa sih yang saya banggakan dalam hidup ini? Dan di mana saya menemukan apa yang paling saya cintai, apa yang saya paling banggakan dalam hidup ini? Rupanya, apa yang seharusnya saya cintai, apa yang seharusnya saya paling banggakan adalah pada karya Kristus buat hidup saya. Saya mencoba menang dari manusia temperamen, manusia yang hidup tanpa batasan moralitas dengan pendidikan-pendidikan moralitas, tetapi saya gagal. Tapi ketika saya mulai melihat bahwa Roh Kudus mulai mengarahkan hati saya untuk melihat betapa Kristus melakukan semua hal yang perlu untuk membuat saya kembali kepadanya, kembali di jalannya. Itu yang membuat saya terpesona. Jadi kemenangan atas pergumulan karakter saya ternyata ditemukan ketika saya mengagumi kemenangan Kristus terhadap dosa-dosa saya. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin berpikir, Yor, udahlah cerita itu saya udah sering dengar kok. Saya juga kan banyak dengar pendeta yang dulu brengsek kemudian bertobat. Tapi ya buktinya saya gagal lagi. Saya gagal lagi. Bahkan seorang teman pernah bilang begini sama saya, udahlah Yor, mungkin saya udah kayak begini orangnya. Bahkan seorang wanita pernah bilang begini, jangan-jangan saya memang murahan. Kenapa dia menilai dirinya seperti itu? Karena dia menilai dirinya berdasarkan apa yang terjadi dalam hidupnya. TG Sears, lewat kesempatan ini, because this is my turn, let me tell you the truth. Siapa kita tidak ditentukan dan tidak ditemukan berdasarkan penilaian apa yang telah terjadi dengan kita. Siapa kita, identitas kita hari ini ditentukan oleh apa yang Yesus telah lakukan demi mendapatkan kita. So, this is my story. Saya ingin mendengar lebih lagi bagaimana ceritamu, cerita kamu sekalian. Karena kalau hari ini adalah ceritaku, and then tomorrow it's your turn.